bahwa Khamenei ini lagi apa pidato sambil megang senjata, saya bilang begitu. Oh, Terus pidatonya sambil pastor, pegang senjata, iya, ya. iya, terus pastor bilang kalau orang-orang Timur sana selalu begitu, katanya gitu. Apa Hamas juga acung-acungin senjata begitu. Itu mungkin itu habis Ya kan yang sama kan si Sinwar juga kalau lagi pidato kan sambil pegang pistol si siapa? Satu lagi kan juga si Khalid Masyal kan juga kan sambil iya, ngacung-ngacungin iya, pistol iya, kan atau pakai AK-47 kan andalan mereka. iya. Nah, sekarang nih Pastor, Khamenei kan sudah mati nih gitu. Terus selanjutnya apa gitu? Kan yang pemimpin-pemimpin yang di Selanjutnya Arab ini aman. udah pada mati. Apakah akan beralih ke Indo yang telah mengutuk Nah, atau berarti yang apa itu yang memang menjadi yang belum teka-teki. lama ada ya hapuskan Israel dari PBB. Nah, Ya. itu bagaimana Pak? Nubuatannya Pastor. Nggak bisa, bisa-bisa Indonesia yang dihapus dari PBB. Oh gitu. Bisa-bisa Indonesia dihapus loh. Dan dunia sekarang sudah dunia apa? Dunia keterbukaan. Sekarang dunia sudah itu, kita dunia informasi sudah terbuka, kita sampaikan. Jangan teman-teman sih takut. Oh, takut masuk ke Pak Paul Sang karena dia di saya banyak orang ya dia telepon masuk. Saya bukan persoalan itu masuk ke Pak Paul Sang kayak dia oleh bukan. Nah, saya bilang di sini ada Pak Ponto, ada Jenderal Tobing. Semua kenapa mereka bisa tampil ke sini? Karena kebanyakan orang Indonesia sudah terintimidasi dengan hukum. Saya kemarin coba beriset ya, saya riset menggunakan indikator setiap kali bicara ke sini teman-teman banyak bilang Pak Teddy hati-hati masuk. Saya bilang enggak ada saya ada ketakutan karena kita mau menyampaikan kebenarannya itu. Oleh sebab itu mari teman-teman yang ada di Indonesia masuk ke Zoom-nya Pak Paul, baru kita masuk ke tempat ini, baru kita lihat ada kesalahan di sistem negara kita gitu. Karena kita berpikir bagaimana memajukan negara kita agar negara kita maju, itu maksudnya. Jangan Anda sudah didikte. Karena Pak Paul Sang ini dia bicara mengeritik sesuatu dalam konteks membangun sesuatu, bukan dia mengeritik seperti menjadi seorang ekstremis, bukan. Dia mengeritik verbal, dia tidak menggunakan alat apa? Dia gunakan alat material untuk membumi hanguskan orang, tidak. Melainkan selalu ajarkan dia tidak dia walaupun di sini ada orang seperti saya sedikit yang sifatnya ekstrim itu menggunakan kekerasan, yang diajarkan jangan gunakan kekerasan. Ini yang saya coba mau menyampaikan kepada media di Zoom ini supaya mari kita masuk di Zoom ini, kita analisa bagaimana negara ini maju, baru kita mau melihat apa sih yang menjadi kendala negara kesatuan Republik Indonesia tidak maju, kita sampaikan ke tempat ini gitu. Nah, ini yang selalu disampaikan oleh Pak Sur, supaya kita ada progres, ada nilai tambah, ada value yang kita harus sampaikan kepada rakyat Indonesia supaya negara kita maju. Nah, tadi saya sudah katakan substansinya negara kita tidak maju karena terindikasi orang itu sudah diajarkan dengan ajaran agamanya itu yang sistemnya ekstremis, radikal, saya bilang gitu. Orang membangun gereja dilarang. Orang hidup harmonis memberikan makan orang dilarang. Menggunakan label-label agama untuk memberikan makan orang miskin, yatim piatu, anak terlantar, memberikan makan orang-orang di pedesaan, dibilang kristenisasi. Ini yang harus dirubah karakter itu. Apakah kita juga mau mengatakan bahwa Islam memberi makan ke tempat-tempat lain kita bilang islamisasi? Itu kan persoalannya saya bilang human lah. Mari kita siapa yang kuat untuk memberikan diakonia kepada orang kan. Itu persoalan karena itu nilainya positif gitu. Nah, sekarang kita mau bicara tentang yang Khomeini sudah 85 tahun karena sudah beberapa hari tidak muncul ke media dunia sekarang ini. Ya kita harapkan kita berdoa dia supaya umur panjang. Pak Paul juga akan berpikir berdoa
Saya yakin sebagai kita orang Kristen berdoa supaya dia umur panjang. Yang kita harapkan itu merubah paradigma dia, merubah karakter dia, agar selalu mau menyampaikan bagaimana hidup di dalam perdamaian itu. Bukan selalu melontarkan perang. Bagaimana kita hidup rukun dan damai itu. Karena selalu disampaikan oleh Khomeini ini, yang dilansir oleh berita Jazeera, berita apa, selalu persoalan kontra, perang terus. Ini yang ajaran yang sesat yang dilakukan oleh pemimpin, yang bilang pemimpin supreme-nya, pemimpin tertinggi, ya Islamnya itu gitu. Oke, Ini bentar, yang Pak Teddy. merusak. Terima kasih. Sebentar, Terima kasih, Pak Teddy. Iya. Nanti Pak Teddy udah jadi co-host ya. Nanti bisa masuk kapan aja ya. Ini Bu Oke. Ellen dulu, kasih Bu Ellen dulu nih. Iya, shalom Pastor. Shalom, shalom. Pastor, saya mau tanya. Tadi kan Pastor bilang Khomeini mungkin kemungkinan sudah mati karena sudah beberapa bulan tidak ada kabarnya. Perasaan saya ya, kan saya ada tanya juga waktu itu waktu Khomeini ini apa di mimbar muncul dia megang senjata. Yang saya bilang sama Pastor, terus Pastor jawab, oh orang Arab sana kalau bicara kasih itu ke bawahan selalu acung-acungin senjata katanya gitu. Itu kalau nggak salah habis yang walkie-talkie meledak itu. Kayaknya baru 1-2 bulan kemari aja deh gitu. Apa saya bilang kemarin, Bu Ellen? Coba diulangi tadi saya bilang apa maksudnya, Bu Ellen? Khomeini ini kan diduga sudah tewas karena sudah beberapa bulan ini nggak ada kabar, dia nggak pernah muncul di umum gitu. Nah, kan saya ingat belum lama itu saya ada ngomong bahwa Khomeini ini lagi pidato sambil megang senjata, saya bilang begitu. Oh, pidatonya sambil pegang senjata, ya. Iya, iya. Terus Pastor bilang kalau orang-orang Timur sana selalu begitu, katanya gitu. Hamas juga acung-acungin senjata begitu. Itu mungkin itu habis Ya kan sama kan si Sinwar juga kalau lagi pidato kan sambil pegang pistol. Si siapa? Satu lagi kan juga si Khalid Masyal kan juga kan sambil ngacung-ngacungin pistol kan atau pakai AK-47 kan andalan mereka. Iya. Nah, sekarang nih Pastor, Khomeini kan sudah mati nih gitu. Terus selanjutnya apa gitu? Kan yang pemimpin-pemimpin yang di Arab ini udah pada mati. Apakah akan beralih ke Indo? Yang telah mengutuk atau yang itu yang memang menjadi strategi. Ya, hapuskan Israel dari PBB. Nah, itu bagaimana Pak? Nubuatannya Pastor. Nggak bisa Indonesia yang dihapus dari PBB. Oh gitu. Bisa Indonesia dihapus loh. Israel, ini loh, Israel itu punya uang ya. Sekarang ini kan dia hanya ngikutin kemauannya orang-orang Islam ini. PBB kan dibeli sama Islam kan. Uangnya mereka terbatas, dibiarin sama Islam, dibiarin sama Israel. Uang kan terbatas mereka. Israel kan uangnya unlimited. Dari mana? Dari pasar modal. Ya. Uangnya Israel itu dari pasar modal. Artinya tinggal dia mainin sedikit, maka dia dapat uang. Kan uang itu bukan banknote, bukan koin, tapi angka-angka. Itulah makanya Islam benci. Islam itu benci dengan itu, karena mereka maunya itu emas. Jadi udah habis, tinggal banyak-banyakan emas. Tapi kan mereka, si Israel ini kan pakainya kan bukan pakai banknote, bukan pakai koin, bukan pakai emas. Mereka pakai selisih mata uang. Ya dengan sendiri duitnya banyak. Kalau mau cari duit tinggal dibikin sesuatu, kelar dah. Bener nggak? Itu. Jadi bisa-bisa dibeli PBB-nya, Indonesia bisa disingkirin dari PBB tuh malah bisa diusir tuh. Saya nggak berkata bahwa pasti ya, tapi bisa-bisa begitu caranya. Oke, Pastor, untuk pengganti Syed Ali Khomeini itu di news barusan ini, barangkali kalau dia meninggal diganti anaknya. Tapi itu cuma narasi di news ya. Cuma itu tambahan saya. Oke, ini Bu Dora, lanjut.
Salam Pak Paul, salam Pak Teddy. Shalom, shalom. Iya, tadi Pak Teddy. Shalom Swedia, shalom Swedia, Iya. shalom apa? Di negara mana Bu? Austria, Oh, shalom Austria. Apa ibu Iya. kotanya Austria Bu? Wina. Oh, Kalau Wina. kami bilang, Oke. kalau Ya. kami bilang Wina. Oh, Wina. Ya, nanti salah spellnya salah ya, spellnya salah Atau ya. bilang aja Wina, kota Mozart, Pak Teddy. Oh iya. Austria. Shalom Iya. Austria. Selamat pagi. Iya. Malam Selamat pagi. pagi. Selamat sore di Austria, Pak Teddy ya. Oh ya, selamat Tadi- sore. Ya. Iya. Tadi Pak Teddy sudah bicara, tapi itu kan mengenai Khamenei mati ini kan belum ada ini pemberitaan langsung dari Iya, IDF, kepastian ya. Ya. kepastian. Jadi kita belum tahu ya, apa benar dia sudah, memang dia udah lama sakit ya, tapi kita nggak tahu pasti sebelum ada ini ya. Tapi puji Tuhan ya, sejak terdesaknya Hamas ini, apalagi dalam awal dari mulai memasuki bulan November ini, organisasi-organisasi Islam dan dari Timur Tengah ini semakin terdesak. Mereka semakin tidak berani lagi ikut demo-demo di sini ya. Mereka terdesak ya. Tapi ini sekedar tadi Pak Teddy membicarakan kapitalis ya. Sistem kapitalis itu sebenarnya yang menganut itu adalah Iran ini ya. Kalau kita lihat, kenapa saya katakan itu? Karena kapitalis itu kan menguntungkan untuk pemerintahnya, tapi rakyatnya miskin ya, menekan. Keuntungan itu ada pada sistem yang berkuasa dalam industri perdagangan ya. Dan semuanya itu kan mereka punya permasalahannya mengenai embargo minyak ini ya. Mereka ingin menguasai dunia ya dengan pasaran minyak ini ya. Tapi itu tujuan mereka, dan kedua mereka ingin mendirikan lagi kekuasaan khilafah terbesar Islam ini ya, dan menggerakkan semua anggota-anggotanya termasuk Indonesia di dalamnya ya, karena Indonesia bergantung kepada negara-negara Timur Tengah ini ya, karena Indonesia pernah juga didepak dari OPEC 2008 kalau nggak salah ya. Didepak keluar kita dari OPEC karena yang saya dengar itu pernah Indonesia belum bisa memadai menjadi anggota OPEC ya. Satu, karena minyak mereka belum bisa untuk dipasarkan ke dunia karena kebutuhan dari rakyatnya sendiri ya. Jadi saya rasa inilah kita melihat bagaimana pergerakan Islam ini ya. Benar kata Pak Paul, untuk sementara dunia ini akan damai. Tapi kita tidak tahu kapan ini daripada anggota-anggota ini akan maju menjadi pemimpin mereka kembali terbesar untuk bergerak. Dan seperti kata Pak Paul, akhir zaman itu ya akan datang. Kita hanya tinggal bersiap-siap, dan ini menyinggung Indonesia. Indonesia ini juga memang sistem Indonesia berupa mempunyai landasan negara berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan berdasarkan Undang-Undang 45. Tetapi secara prakteknya di dalam negaranya kepada rakyatnya, Indonesia menganut sistem kapitalis. Kenapa saya bilang? Karena sampai saat ini para kapitalis yang memegang kekuasaan dan memegang semua hasil garapan daripada alam Indonesia ya, dan dengan menganut ajas Pancasila, bertopengkan ajas Pancasila itu, tetapi sebenarnya
mereka menganut kapitalis. Kita bisa lihat bagaimana rakyat Indonesia hingga sekarang dari periode dari periode Soekarno, Soeharto ya sampai saat ini ya, saya lihat Indonesia tetap stabil begitu saja. Hanya kemajuan dalam bangunan ya, tapi di dalam kesejahteraan rakyatnya malah makin menurun ya. Jadi saya harap ya Pak Prabowo benar-benar ini harus tegas dan mempunyai orang lain itu namanya bukan. Bu Dora putus, Bu Dora. Keputus, Bu Dora. Ya, tadi Bu Dora menjelaskan ada yang bahwa mati kan itu nggak tahu ya. Iya ini, Ada yang waduh yang sentimen sama Bu Dora nih nggak bener ini. Ya biarkan. ya tadi Bu Dora telah menjelaskan bagi dia sentimen sama Bu Dora nih, Iya. yang Pak Teddy. Oh ini Pak Andi nih pasti yang sentimen ini. Ya. Biarkan aja. Dia best friendku. Jadi best friend kan begitu. Kayak Tom and Jerry ya Pak Teddy. Ya, Iya. tadi, Saya, ya. bukan saya cantik. Siapa Pak? Kalau udah urusan Makasih, cantik-cantik sayang. begini kita nggak ikut-ikut ya Pak Teddy ya. Ntar, Iya, Iya. tadi kita keluhkan Iya. penjelasan Bu Dora supaya orang itu tadi dia mau mengatakan bahwa dari mana sih Iran mendapatkan dana. Tapi ini sebenarnya diskusi klasik. Memang di dalam hasil penjualan minyak karena dia tidak mengandalkan industri lain ya, tidak ada kemampuan industri automobil teknologi bidang lain ya. Tapi dia fokus ke minyaknya aja itu. Makanya di sini kita gambarkan, artinya di sini teman-teman ada kecerdasan saya bilang. Kalau Iran ini berperang menyokong dana kepada kelompok-kelompok dia dalam perlawanan, dia menggunakan dana mana? Dari hasil jual minyak itu aja cluenya. Ya, walaupun kita sudah melebar bicara OPEC, bicara lain ya, tapi di situ kuncinya. Kemudian supaya ada kesimpulan, Ibu Dora mau menyampaikan bagaimana relasinya dengan di Indonesia, gitu. Apa kemampuan kekuatan dia dalam konteks pembangunan? Dia bilang dia berhubungan dengan oligarki. Nah, ini itu yang dibilang tadi masalah kapitalisme yang berkuasa di Indonesia. Di Indonesia juga teman-teman di sini supaya ada kecerdasan. Saya bilang ini ada elit kelas bawah yang saya bilang kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Itu yang didiskusikan sekarang ini di Indonesia. Ya itu saya coba ambil clue dari pandangan Ibu Dora tadi ya, teman-teman ya. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih.